Karena yang namanya pecinta, dia akan tahan disakiti oleh kekasihnya. Jadi cinta itu bukan hanya tidak menyakiti kekasih, tapi juga tahan disakiti oleh kekasih. Cinta itu adalah satu kata yang sangat mudah untuk diungkapkan, tapi sangat sulit untuk dibuktikan. Karena cinta adalah persoalan rasa, bukan persoalan pikiran. Oleh karena demikian, maka cinta ini membutuhkan pembuktian. Kalau cinta hanya sekedar ungkapan tanpa ada pembuktian, maka itu namanya cinta yang kosong. Makanya di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, karangan daripada Imam Al-Ghazali, ketika murid-murid daripada Asy-Syibli datang ke rumah beliau, "Assalamualaikum ya Syekh." "Waalaikumsalam." "Siapa di luar?" kata beliau. Kata Asy-Syibli, "Nahnu ahibbauka." Kami adalah Syibli lover kalau bahasa sekarang. Kami adalah para pencintamu. Nahnu ahibbauka. Ketika Asy-Syibli mendengarkan ungkapan dakwaan daripada murid-muridnya bahwa mereka adalah para pencinta Syibli, maka Asy-Syibli mengambil sebongkah batu. Kemudian beliau melempar murid-muridnya. Faharibu minhu. Maka murid-murid itu lari daripada Asy-Syibli karena dilempar oleh Asy-Syibli dengan batu. Maka apa kata Asy-Syibli? "Lau kuntum ahibbai ma farartum min balai." Jikalau engkau benar-benar para pencintaku, maka engkau tidak akan pernah berlari dari lemparanku. Karena yang namanya pecinta, dia akan tahan disakiti oleh kekasihnya. Jadi cinta itu bukan hanya tidak menyakiti kekasih, tapi juga tahan disakiti oleh kekasih. Makanya ada satu ungkapan, tamparan kekasih bagaikan belayan, cubitan kekasih bagaikan sentuhan. Artinya apa? Ma fa'alahul mahbub mahbub. Apa saja yang dilakukan oleh kekasih pasti dicintai. Tapi ini jangan salah paham. Nanti setelah pulang dari kajian ini, bagi yang sudah beristri ataupun bersuami, suami membuat sebuah tantangan. Apakah engkau benar-benar mencintai? Tentu wahai suamiku, paham tiga ada tempat. Ini untuk membuktikan bahwa apakah dia benar-benar mencintai suaminya. Tidak juga seperti demikian. Jadi kalau memang rasa cinta yang seperti itu sudah terpatri dalam sanubari hati seorang kekasih, maka tidak ada istilahnya lagi tentang kasus KDRT. Tidak ada kasus KDRT sebenarnya. Kalau memang kita memiliki cinta yang sejati. Karena yang namanya cinta yang sejati adalah bukan hanya tidak menyakiti kekasih, juga tahan disakiti oleh kekasih. Karena sesuai dengan ungkapan tadi adalah ma fa'alahul mahbub mahbub. Apa saja yang dilakukan oleh kekasih kita, semuanya dicintai oleh kita. Kemudian untuk seperti yang diutarakan oleh moderator tadi, untuk mengungkapkan bagaimana definisi cinta, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan, wa nafsul mahabbah lam yata'arradu laha. Esensi daripada cinta itu tidak ada akan yang mampu untuk mengungkapkannya secara jelas. Jadi cinta itu ada satu perkara yang maknawi. Dia tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita deteksi dengan beberapa indikasi. Salah satu dari indikasi bahwa kita mencintai seseorang adalah
karena ini pembukaan saja, satu saja saya ungkapkan. Indikasi kalau kita mencintai seseorang adalah adanya rasa ghibthah ataupun adanya rasa cemburu. Cemburu ketika kita melihat orang lain lebih dekat dengan kekasih kita ketimbang kita sendiri. Begitu juga ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat orang lain lebih taat kepada Allah, lebih dekat kepada Allah ketimbang diri kita sendiri, maka kita akan cemburu kepada orang itu. Itu salah satu daripada indikasi bahwa kita mencintai seseorang. Kalau tidak ada sifat cemburu dalam diri kita, maka kita tidak benar-benar mencintai kekasih kita. Makanya di dalam kitab-kitab para ulama disebutkan dalam kitab Al-Bajuri ketika mengungkapkan bagaimana dahsyatnya cinta Sayyidina Ali kepada Fatimah. Jadi Sayyidina Ali cinta kepada Fatimah, kecemburuan beliau kepada Fatimah tidak hanya kepada seseorang tapi juga kepada benda mati. Artinya apa? Sayyidina Ali ketika melihat kayu siwaknya Siti Fatimah yang selalu dipakai oleh Siti Fatimah di mulutnya, maka apa kata Sayyidina Ali kepada kayu siwak itu? Kata Sayyidina Ali kepada kayu siwak, benda mati, ya audal araki hazaita bisagriha, wahai kayu siwak, engkau sudah mengambil bagian di gusinya kekasihku Fatimah. Ma khifta ya audal araki araka, dan engkau tidak ada rasa takut sedikit pun kepadaku padahal aku melihatmu. Jadi kayu siwak itu santai-santai saja dia berada di gusinya Siti Fatimah di hadapan Sayyidina Ali. Kemudian kata beliau, walau kunta min ahlil qitali laqataltaka, jikalau engkau seseorang yang bisa berperang, maka aku akan mengajak perang denganmu. Kata Sayyidina Ali kepada kayu siwak, ma faza minni ya siwaku siwaka, tidak ada yang pernah menang berperang melawanku kecuali dirimu, kata Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu saking cemburunya kepada Siti Fatimah, beliau cemburu kepada kayu siwak yang selalu menempel di bibir Fatimah, melebihi daripada sering menempelnya mulut beliau dengan mulut Siti Fatimah. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bagaimana Siti Fatimah ini adalah sosok yang mengikuti sunnah ayahnya itu bersiwak. Namun yang ingin kita ungkapkan di sini adalah bagaimana kecemburuan Sayyidina Ali kepada Sayyidina Siti Fatimah sampai-sampai kepada kayu siwaknya pun beliau cemburu. Jadi kembali kepada persoalan tadi adalah salah satu indikasi kalau kita mencintai sesuatu adanya rasa cemburu kepada satu orang, bahkan kepada satu benda yang lebih dekat dengan kekasih kita melain ketimbang kita sendiri. Kemudian juga ada kisah Siti Aisyah ketika pada satu malam Rasulullah bermalam di rumahnya Siti Aisyah. Jadi Rasulullah punya banyak istri. Jadi tiba di malam itu dengan Siti Aisyah. Satu malam saja bersama Siti Aisyah. Namun di tengah-tengah malam Rasulullah keluar dari rumah Siti Aisyah. Dan Aisyah merasa khawatir. Ini jangan-jangan Rasulullah ke rumah Zainab. Karena yang paling tercantik istri Rasulullah hanya dua saja, Zainab dengan Aisyah. Yang lain orang yang sudah tua-tua semuanya. Jadi yang ada rasa khawatir, curiga, ini pasti Rasulullah ke rumahnya Zainab. Makanya Siti Aisyah itu apa istilahnya, mengikuti Rasulullah, nyohojak Rasulullah. Kemana Rasulullah pergi di tengah-tengah malam? Ternyata Rasulullah di tengah malam hadir ke pemakaman Baqi untuk berziarah di kuburan. Nah, dari riwayat hadis itulah maka muncullah doa ketika berziarah ke makam kuburan, yaitu
assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Artinya apa? Kecemburuannya Siti Aisyah melahirkan sebuah doa ketika memasuki pemakaman kuburan. Jadi yang ingin kita utarakan di sini adalah bagaimana Siti Aisyah cemburu bila ada orang lain mendekati Rasulullah SAW. Baiklah, mungkin hanya sebagai pembuka saja. Yang ingin kita utarakan di sini adalah cinta adalah satu kata yang sangat mudah untuk diungkapkan, tapi sangat sulit untuk dibuktikan. Nah, salah satu indikasi daripada cinta adalah adanya kecemburuan.